Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis masalah etis dalam praktek auditing. Pertama, saya akan mengenalkan kelompok kami, yaitu pertama Siti Alfiatus Solihah, Ismi Mai Mutaharo, Rama Novayoka, dan Dewi Fajar Rahmawati. Definisi etika. Etika atau praksis diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Etos didefinisikan sebagai ciri-ciri dari suatu masyarakat atau budaya. Etos kerja dimaksudkan sebagai ciri-ciri dari kerja, khususnya pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, transparansi, dan sebagainya. Etika atau umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai norma moral. Pengertian kode etik. Nilai-nilai, norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi. Peranan etika dalam profesi auditor. Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor. Dalam melaksanakan audit, standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan. Pentingnya nilai-nilai etika dalam auditing. Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius. Namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan. Untuk itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri. Dan pada saat yang sama akan membangun suasana etis di lingkungan kerja. Masalah-masalah etika yang dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensinya, mengungkapkan informasi rahasia, mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya, mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Lanjutan, jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi. Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu menumpuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. Etika yang tinggi mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Kode etik Intosai. Kode etik Intosai terdiri dari 1. Integritas, 2. Independen, objektif, dan tidak memihak, 3. Kerahasiaan, 4. Kompetensi. Dilema etika. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seorang di mana keputusan mengenai perilaku yang pantas harus dibuat. Auditor banyak menghadapi dilema etika dalam melaksanakan tugasnya. Bernegosiasi dengan auditan jelas merupakan dilema etika. Ada beberapa alternatif pemecah dilema etika, tetapi harus berhati-hati untuk menghindari cara yang merupakan rasionalisasi perilaku tidak beretika. Berikut ini adalah metode rasionalisasi yang biasa digunakan oleh perilaku tidak beretika. Semua orang melakukannya. Argumentasi yang mengandung penyalahgunaan pelaporan pajak, pelaporan penggandaan barang atau jasa biasanya didasarkan pada rasionalisasi bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Oleh karena itu dapat diterima. Jika itu ilegal, maka itu beretika.
Pemecahan dilema etika. Pendekatan 6 langkah berikut ini merupakan pendekatan sederhana untuk memecahkan dilema etika. Dapatkan fakta-fakta yang relevan. 1. Identifikasi isu-isu etika dari fakta-fakta yang ada. Tentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema etika. 2. Identifikasi alternatif-alternatif yang tersedia bagi orang yang memecahkan dilema etika. 3. Identifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Tetapkan tindakan yang tepat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.